Rasanya baru kemarin-kemarin Intel ngeluarin generasi 11 terbaru. Sekarang udah ada aja generasi ke-12 yang bikin sebelah cemburu. Di versi dulu saya masih belum begitu terharu, tapi sekarang saya yakin untuk buru-buru pindah ke tim biru. Kenapa seperti itu? Di video kali ini akan kita bahas dengan seru. Ya udah, nggak usah kebanyakan bersih teru, selamat menonton. Orochimaru. Yap, setelah saya nyobain Intel Core i5 12600K dengan kode NIM-nya Alder Lake ini, saya yakin untuk pindah ke tim biru. Karena performanya ini kenceng, tapi efisien. Tapi sebelum kita bahas mengenai performanya, kita bahas dulu tentang apa itu Alder Lake. Alder Lake ini bukan Alder Taher ya, beda, itu beda orang. Tapi Alder Lake ini adalah kode NIM baru untuk Intel generasi ke-12. Ada banyak SKU dari Alder Lake dan yang kita bahas ini adalah versi yang terendahnya, versi termurahnya. Gak ada varian i3 yang paling mentok untuk sementara ini hanya Core i5 sampai Intel Core i9 12900K. Dan secara arsitektur si Alder Lake ini beda banget dengan generasi sebelumnya. Jadi dia memiliki 10 core 16 thread, yang 10 core-nya ini dibagi tugas. Jadi ada 6 performance core dan juga ada 4 efficient core. Apalagi ini ya performance core dan juga efficient core. Jadi ibaratnya dia kayak mobil hybrid. Jadi mobil hybrid itu kan ada bensin terus juga bisa pakai elektrik atau pakai baterai. Yang fungsinya sebenarnya adalah untuk bagi tugas. Jadi kalau misalkan si baterai dari elektrik ini habis, bensinnya akan mengcover. Cuman bedanya bagi tugas dari prosesor Alder Lake ini untuk performance core-nya ketika kita menggunakan aplikasi berat, dia akan digunakan. Tapi kalau misalkan aplikasi yang kita gunakan nggak butuh performance core, yang jalan adalah e-core atau efficiency core-nya. Contohnya kalau misalkan ketika kita lagi bermain game berat, apalagi gamenya yang CPU bound atau CPU render, jadi yang terpakai adalah P-core-nya atau performance core-nya. Nah, ketika kita main game tersebut, kita juga buka OBS atau software streaming yang lain. Yang digunakan oleh software live streaming itu bukanlah performance core, tapi efficiency core-nya. Terus proses-proses di background yang lagi running ketika kita main game tadi, yang jalan juga adalah E-core-nya. Udah kayak prosesor yang biasanya di SoC gadget lah. Dan dari cara kerjanya yang hybrid tadi, si Alder Lake ini menciptakan fitur baru yang namanya adalah Intel Thread Director. Jadi dia akan secara AI membagi thread dan juga core-nya tadi in the right time dan juga in the right place. Kalau di websitenya Intel saya suka tuh, mereka menyebutnya in the right core, in the right thread, in the right time, in the right place. Jadi kalau misalkan kita bermain game, CPU yang dibutuhkan untuk bermain game tadi sama Intel Thread Director-nya akan ditujukan ke game tersebut. Kalau misalkan kita lagi rendering atau lagi editing, sama Thread Director-nya akan ditujukan ke situ. Jadi nggak ada yang namanya tenaga terlalu over atau terlalu kecil. Nah, kalau pas, jatuhnya adalah efisien. Terus kalau untuk memori RAM supportnya sekarang juga udah DDR5 4800 dan untuk PCIe-nya udah Gen 5 dengan speednya up to 64 GB per second. Secara teori ini seharusnya kenceng tapi efisien. Tapi apakah benar seperti itu? Dan sebelum kita bahas secara performa dan juga efisiensinya, saya akan jelaskan dulu testbed yang saya pakai di sini. Jadi kalau misalkan nanti kalian temukan kenapa hasilnya beda-beda, mungkin ya karena konfigurasi yang kita gunakan beda, terus juga komponen yang kita pakai beda. Untuk motherboardnya kita pakai Asus ROG Maximus Z690 Hero dengan soketnya itu LGA 1700. Dan harus diingat ya, kalau misalkan kalian mau nyobain atau mau upgrade pakai prosesor Alder Lake ini, pastikan motherboardnya harus Z690 karena soketnya beda ya, dia pakai LGA 1700. Secara form factor aja beda. Jadi kalau misalkan yang Rocket League dulu kotak, kalau ini agak persegi panjang karena ada tambahan efisiensi core-nya tadi. Jadi kalau kalian tanya apakah motherboard Z590 bisa menggunakan Alder Lake, jawabannya adalah nggak bisa. Terus untuk coolingnya kita juga pakai dari Asus ROG, yaitu Ryujin versi kedua 360. Nah, kalau kalian lihat di sini kan udah berbeda ya. Jadi coolingnya itu nggak kotak, dia lebih ke persegi panjang karena ngikutin soketnya yang LGA 1700 tadi yang ada tambahan form factor untuk efisiensi core tadi. Nah, kalau kalian tanya apakah coolingnya bisa juga digunakan di motherboard Z590? Jawabannya masih bisa karena soketnya juga masih sama dengan yang LGA 1200. Terus untuk memori RAM-nya kita pakai Kingston Fury 32 GB DDR5 dengan speed 5200 MHz. Terus untuk VGA kita pakai Asus TUF RTX 3070. Terus untuk PSU kita pakai PSU 80 Plus Gold. Awalnya saya pengen ngetes pakai Windows 10 aja karena saya lihat di YouTube udah banyak banget yang ngetes pakai Windows 11 dan Windows 11 itu yang nggak saya suka, belum ada fitur drag and drop. Entah belum atau nggak ada ya, tapi semoga aja bakalan ada ke depannya.
Dan ketika saya pakai Windows 10 untuk performanya benar-benar tidak optimal. Performanya itu mirip banget dengan Intel Core i3 seri U yang ada di laptop. Dengan Cinebench R15 ketika saya coba pakai multi-core, skornya itu sekitar 500 poin. Dan akhirnya saya hapus Windows 10-nya dan saya install pakai Windows 11. Dan jadinya ya seperti sesuai di intro tadi ya, saya sekarang udah yakin untuk pindah ke tim biru. Karena ketika saya tes pakai konfigurasi default, jadi belum saya overclock, dan saya tes di Cinebench R23 dengan single core-nya dia mendapatkan 1780 poin, dan skor ini dicapai sama si Alder Lake dengan package power hanya 39 watt. Dan untuk temperaturnya juga 30 derajat Celcius aja. Dan untuk fan-nya di ROG Ryujin-nya saya set di auto padahal ya. Dan kalau kalian lihat di HW Info ini untuk P atau performance core-nya ada yang 4,9 GHz, ada yang 4,5, ada yang 4,7. Dan untuk i-core-nya juga jalan sesuai dengan klaim Intel yaitu 3,6 GHz. Lanjut ke multi-core tanpa overclock juga. Kalau kalian lihat untuk speed-nya dia juga menyentuh di kisaran sesuai dengan klaimnya Intel lah, 4,9 GHz untuk performance core dan 3,6 GHz untuk efisiensi core. Cuman kalau di multi-core-nya ini untuk package power-nya sesuai juga dengan klaim Intel ya, 125 watt. Cuman yang menarik suhunya ini adem banget. Suhunya cuma 65 derajat Celcius. Jadi karena suhunya masih dingin, saya masih penasaran nih antara Alder Lake-nya atau memang cooling ROG Ryujin-nya yang bagus. Jadi saya overclock ke 5 GHz. Lanjut ke Cinebench R23. Kita coba di single core-nya dulu, fan-nya juga mentok. Performance core-nya sama menyentuh 5 GHz. Untuk efisiensi core-nya 4 GHz. Dan untuk suhu average-nya ada di 31 derajat Celcius aja. Dan untuk menyentuh skor 1974 ini dia hanya butuh power 50 watt di single core. Lanjut untuk multi-core R23 settingannya sama, mentok, overclock 5 GHz. Dan di sini suhunya naik ya daripada R15 tadi. Tapi naiknya juga nggak banyak, hanya 86 derajat Celcius aja. Dengan powernya bisa nyentuh 200 watt. Tapi untuk skornya ini kenceng banget ya untuk sebuah Core i5. Skornya itu 18.655 dan untuk performance score dan juga efisien skornya jalan di 5 GHz dan 4 GHz. Sekarang lanjut untuk tes editing dan pertama kita coba pakai Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor di 4K. Dan hasilnya selesai di 1 menit 2 detik aja. Dan dia hanya butuh 50 watt dengan temperatur ketika render itu 30 derajat aja. Ini settingan yang sudah kita overclock. Dan karena saya penasaran ketika render ini masih banyak banget sisa dayanya dan usage-nya. Jadi ketika render saya buka juga aplikasi Photoshop dan saya gunakan untuk ngedit foto dengan banyak layer. Dan hasilnya nggak seperti komputer editing kita yang biasanya masih bukan nge-lag ya. Jadi kayak ada gangguan gitu. Patah-patah, terus juga nggak enak lah intinya kalau digunakan untuk ngedit. Tapi di Alder Lake yang Core i5 SKU terendahnya ini aja, itu masih enak untuk edit foto dengan banyak layer. Lanjut ke Blender dengan template BMW untuk CPU rendernya, dia mampu merender dengan durasi waktu. Gila sih ya, ini cepet banget. 2 menit 15 detik. Jadi ini adalah Intel Core i5 yang paling kenceng yang pernah saya coba. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba game yang agak-agak ringan dulu lah ya. Dan yang masih sering banyak banget yang komen tentang game ini. Yaitu GTA 5. Dengan resolusi Full HD, grafiknya kita rata kanankan semua pokoknya. Dan hasilnya untuk average FPS-nya dia mendapatkan 180 sampai 190 FPS. Lanjut ke game Red Dead Redemption. Di resolusi Full HD, grafiknya high. Dan untuk average FPS-nya dia dapat sekitar 87. Untuk maksimum FPS-nya bisa tembus di 115. Lanjut ke game yang judulnya ini nggak boleh salah sebut ya, yaitu Control. Dan ini kita pakai resolusi Full HD, rata kanan juga. Dan untuk average FPS-nya dia mendapatkan sekitar 130 sampai 150 FPS. Lanjut ke Shadow of Tomb Raider, settingannya highest, resolusi Full HD. Dan dia mendapatkan average FPS 155. Lanjut ke Watch Dogs Legion, resolusi Full HD, grafiknya very high, DLSS-nya dari performance, ray tracing-nya on, dan hasilnya dia mendapatkan average FPS 119. Lanjut ke Cyberpunk dengan resolusi Full HD, grafiknya high, DLSS-nya ada di ultra performance, dan hasilnya dia mendapatkan average 90 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Intel Core i5 12600K Alder Lake kali ini. Kesimpulannya, sesuai yang saya bilang di awal tadi, saya sekarang tahun ini yakin untuk
pindah ke tim biru. Makanya kalau kalian lihat suasana saya sudah biru banget ini ya. Karena dia nggak hanya kenceng tapi juga memikirkan gimana caranya biar efisien. Di R23 default sebelum saya OC aja suhunya bisa dingin banget. Ketika saya overclock sampai 5 GHz juga aman. Nggak matian dan nggak overheat. Nggak pernah di atas 90 derajat Celcius. Untuk harganya si Intel Core i5 12600K Alder Lake ini kalau saya lihat di pasaran ya, itu harganya sekitar 5 sampai 6 juta. Jadi 6 juta ke bawah tapi 5 juta ke atas. Ada di range itu. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek marketplace resmi dari Intel yang linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Untuk sebuah prosesor mid range tapi performanya seperti yang kalian lihat tadi, wah, ini menurut saya dia memang bisa menjadi standar prosesor mid-range di tahun 2021. Cuman yang harus diperhatikan kalau misalkan kalian udah punya PC yang pakai Intel generasi ke-11 terus kalian pengen upgrade ke generasi ke-12, nggak bisa beli prosesornya aja. Dan kalau misalkan kalian pengen lebih optimal lagi, ya harus beli RAM yang DDR5 juga biar performanya bisa benar-benar optimal di Alder Lake. Karena kan sayang banget ya kalau misalkan kita nggak memaksimalkan fitur-fitur yang sudah diberikan sama si Alder Lake ini. Kalau untuk PCIe Gen 5-nya sementara ini sih masih future proof lah ya, masih belum ada graphic card yang sudah menggunakan PCIe Gen 5. Tapi paling nggak sudah disiapkan, jadi sekarang mungkin bakalan banyak-banyak VGA yang pakai PCIe Gen 5 mungkin tahun depan. Dan si Alder Lake ini adalah prosesor x86 yang bukan ARM prosesor, tapi sudah menggunakan Efficiency Core. Jadi saya penasaran banget gimana kalau misalkan si Alder Lake ini ketika sudah ada di mobile desktop. Karena dengan Efficiency Core-nya seharusnya bisa bikin laptop gaming dengan baterai yang awet banget. Jadi kita tunggu aja gimana hasilnya kalau pakai laptop nanti. Tapi intinya sekarang saya sih ya dengan Alder Lake ini pindah ke tim biru. Saya Niko Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.